Dengan bidikan terarah pada target, mereka menarik pelatuk. Peluru dan proyektil menembus pesawat-pesawat Soviet. Satu pesawat Yak hancur seketika dan beberapa lainnya rusak. Mereka melakukan manuver penghindaran saat pesawat tempur Lightning melintas di atas. Semua kecuali satu. Salah satu pilot melihat penyerangnya keluar dari manuver terjun dan melihat kesempatan. Dalam sekejap, ia menarik Yaknya ke atas dan menarik pelatuk. Peter dia terbang lurus melalui tembakan beruntunya dan hancur berkeping-keping. Peter dia terbakar dan berputar liar di luar kendali. Pilot di dalamnya adalah Letnan 2 Philip Brewer dan dia tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Dia terjebak dan pesawatnya terjun bebas ke bumi. Menabrak di sebelah timur laut, landasan udara Peter dia naik ketinggian, lolos dari jangkauan penembak anti pesawat. Edwinson melihat ke bawah di mana satu pesawat musuh dan dua pesawat sekutu terbakar. Pertempuran ini menjadi jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Banyak pesawat datang, buat lingkaran pertahanan, bikin jalan keluar. Sementara itu, Krivonogic dan Sipulya terbang rendah di atas pohon-pohon, mempercepat hingga melebihi 400 km per jam. Serangan terhadap sisa skuadron telah membuat mereka terisolasi, tetapi mereka menyaksikan pesawat tempur musuh menembaki kolom yang tak berdaya. Dan mereka tahu mereka tidak punya pilihan. Pasangan Yak-9 melakukan manuver naik tajam secara vertikal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesawat tempur Amerika Serikat dan Uni Soviet bertarung dalam pertempuran udara penuh. Sipulya, serang, aku akan melindungimu. Kobe. Sipulya mengejar dengan cepat, melaju dengan kecepatan tinggi, dan menembakkan meriam 20 mili tunggalnya dan senapan mesin kaliber 50. Tembakannya mengenai salah satu dari dua badan pesawat Peter Diet, tetapi tidak berhasil menurunkannya. Sipulya melesat dengan kecepatan tinggi dan berbelok untuk bersiap melakukan serangan lagi. Namun pilot Amerika meminta bantuan, dan dua pesawat Peter Diet yang berputar-putar datang untuk menolongnya. Krivonogic melihat musuh menyerang sayap temannya dan ia berteriak melalui radio. Sipulya, manuver, belok kanan! Tepat pada waktunya, Sipulya menarik dengan keras pada detik terakhir, menghindari tembakan mematikan Peter Diet. Dia berbelok dan menghindar dari tembakan musuh, tetapi dalam posisi terdesak. Dia terus menguntitku. Tunggu sebentar, aku datang. Krivonogic terbang ke lokasi secepat mungkin. Hatinya berdebar kencang setiap kali peluru tracer dilepaskan ke arah rekan terbangnya. Dia mendekat dengan cepat. Bidikan senjatanya sejajar dengan salah satu dari dua Lightning dan dia menarik pelatuk. Tembakan senjatanya melintas di langit dan hampir mengenai pesawat musuh. Pilot Amerika segera menghentikan serangan, tetapi Krivonogic mengabaikannya. Dia beralih ke Peter Diet berikutnya yang mengejar Sipulya, mengarahkan senjatanya dan menembak. Tembakannya tepat sasaran dan mengenai dua sayap ganda Lightning. Pesawat terbakar hebat. Pesawat itu terus terbang tidak terkendali. Pilot Amerika membuka kanopi dan melompat keluar. Dan pesawatnya yang terbakar jatuh 8 km di utara landasan udara Soviet. Terima kasih, Dima. Sama-sama. Siapkan diri untuk bertarung. Keduanya bersiap menghadapi serangan. Mereka kalah jumlah. Tapi kemudian, sisa dari skuadron Soviet tiba-tiba muncul, menembak dan menyebar musuh-musuhnya. Krivonogic merasa lega. Kemenangan kini sudah di depan mata. Kedua pilot kembali terjun ke pertempuran, tetapi dalam kekacauan pertempuran, mereka terpisah. Krivonogic mengincar musuh dan mengejarnya melalui pertempuran yang kacau, berputar ke atas melalui udara. Peter Diet melakukan hal yang sama, namun Peter Diet tidak dioptimalkan untuk penerbangan pada ketinggian rendah, dan Krivonogic segera menyusul. Dia mengincar pilot Amerika itu. Di darat, kru anti pesawat Soviet menembaki setiap target musuh yang mereka lihat. Entah itu karena bidikan yang buruk atau kru meriam yang terlalu bersemangat, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi mereka menembakkan rentetan peluru langsung ke arah Yak milik Krivonogic. Dia tidak mendapat peringatan. Yaknya terkena langsung dan hancur berkeping-keping. Sipulya mencoba menghubungi temannya melalui radio dan melihat bangkai kapal yang terbakar terjatuh ke tanah. Temannya sudah hilang. Dia berusaha kembali fokus dari pikirannya dan melihat target Amerika di bawahnya. Dia kalah jumlah dan kini tanpa temannya. Tapi dia tetap terjun kembali ke pertempuran. Peter Diet berkerumun di sekitarnya. Salah satunya melakukan manuver naik tajam, terhenti, lalu menembak. Sipulya tidak punya kesempatan. Dia terbang lurus melalui tembakan itu dan dia ditembak jatuh. Reruntuhan pesawatnya yang terbakar jatuh 500 meter di utara landasan udara yang dia pertahankan. Kerugian Soviet terus bertambah. Sebuah pesawat Yak ditembak jatuh oleh pasukan Amerika.
Pasukan Soviet berusaha keras menghubungi setiap pangkalan terdekat untuk meminta bala bantuan. Sebuah kelompok baru pesawat tempur Yak-3 yang dipimpin oleh Kapten Alexander Koldunov bergegas menuju lokasi. Mereka merespons permintaan bantuan darurat dari Komandan Landasan Udara, tetapi Koldunov tidak yakin dengan apa yang akan dia temukan. Dia diberitahu bahwa dia akan bertarung melawan pesawat tempur Jerman FW-189, tetapi dia tahu bahwa FW-189 adalah pesawat pengintai dan tidak digunakan untuk serangan seperti ini. Ada yang salah. Saat mendekati pertempuran, dia melihat bahwa yang ada di depannya bukanlah FW-189. Itu adalah bentuk yang tak terbantahkan dari pesawat Amerika P-38. Dia segera menghentikan serangannya dan terbang sejajar dengan pesawat Amerika. Mengibaskan sayapnya, berharap pilot sekutu melihat bintang-bintang merah. Kami sekutu! Namun, Lightning melambat, tertinggal, dan berbalik untuk menembak. Sialan! Koldunov melakukan manuver penghindaran dan lolos dari serangan kencang. Ayo, apa yang kamu lakukan? Dia sekali lagi terbang langsung melalui pusaran angin, berusaha menarik perhatian para pilot Amerika. Tapi itu tidak berhasil, sampai dia terbang tepat di samping Edwinson. Edwinson melihat pesawat Soviet dan matanya melebar. Rasa takut yang dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia melihat sekelilingnya pada pesawat-pesawat lain yang melintas di sekitarnya. Setiap pesawat yang disebut-sebut sebagai musuh, semuanya mengibarkan bendera bintang merah Soviet. Astaga! Hentikan tembakan! Hentikan tembakan! Mereka Soviet! Semua kembali ke pangkalan! Sekarang! Ulangi! Semua kembali ke markas! Sekarang! Mobil Soviet berbelok ke barat dan melarikan diri dari lokasi. Tetapi mereka dikejar oleh Yak. Semua pilot, biarkan mereka pergi! Berhenti mengejar sekarang! Itu perintah! Satu persatu, pilot-pilot Soviet kembali ke pangkalan mereka, dan kecelakaan mengerikan itu berakhir secara tiba-tiba.